Shalom, shalom, selamat pagi, sejahteralah hidup kita di hari Senin tanggal 18 April tahun 2022. Puji Tuhan kita bisa berada di hari ini dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka percayalah juga bahwa di sepanjang hari ini Tuhan akan memelihara hidup kita, amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita di pagi ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 42 hari bersama dengan kitab Ayub. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-41, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-41, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-37. Judul perenungan kita hari ini, Berdaulat atas kuasa gelap. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Pepatah mengatakan bahwa di atas langit masih ada langit. Artinya, manusia tidak boleh merasa sombong karena kehebatan atau kekuasaannya, sebab masih ada orang yang lebih kuat dan lebih hebat lagi. Tidak ada apapun yang dimiliki manusia yang patut disombongkan, karena Allah yang mempunyai segala ciptaan di alam semesta ini jauh lebih tinggi dan jauh lebih hebat. Binatang perkasa seperti buaya atau lewiatan yang tak tertandingi kekuatan manusia, takluk di bawah kuasa Allah Sang Pencipta. Allah juga menekankan bahwa semua ciptaannya termasuk binatang-binatang terbuas dan yang menakutkan pun tak akan bisa melawannya. Deskripsi yang diuraikan Allah menunjukkan bahwa binatang ini sangat perkasa. Bukan hanya tidak mempan dengan senjata tajam dari luar, ia juga ganas saat menemukan musuhnya. Sebagai binatang amfibi, ia perkasa dalam samudera raya dan di daratan. Sebenarnya, deskripsi ini melebihi gambaran buaya yang kita kenal sekarang ini. Mungkin deskripsi ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, 23 sampai dengan ayat yang ke-25 menunjukkan akan makhluk dalam mitologi yang disembah oleh dunia kafir pada waktu itu. Allah bukan hanya berdaulat atas ciptaan yang alami, tetapi juga atas makhluk-makhluk supranatural atau ilah-ilah sesembahan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kuasa kegelapan yang menakutkan bangsa-bangsa kafir ada di dalam kendali Allah yang Maha Kuasa. Amin. Semua pembahasan akan kehebatan binatang ini semakin menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk fana yang tidak kuat dan tidak perkasa. Janganlah melawan kuasa supranatural, menghadapi kekuatan-kekuatan alam saja tak berdaya, apalagi melawan Allah. Bersama dengan Ayub kita belajar untuk menundukkan diri di hadapannya, yang akan mengarahkan dan memakai hidup kita menjadi agen kemuliaannya di dalam dunia ini. Amin. Saudara, renungkanlah hal ini. Allah di dalam Kristus akan memakai dan memperlengkapi hidup kita untuk berperang melawan kuasa gelap dan merebut dunia ini bagi kerajaan Allah. Amin. Tidak ada kekuatan apapun yang sanggup untuk menerobos hidup kita selama kita yakin Tuhan bersama-sama dengan kita. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hiduplah di dalam pengurapan Tuhan senantiasa, sebab di sana kemampuanmu untuk menghadapi segala serangan kuasa kegelapan akan dinyatakan. Dan kalau kita bergantung kepada kuasa Allah, sekali lagi tidak ada kekuatan apapun yang sanggup menerobosnya, sebab roh yang ada pada kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Hanya saja perlu keyakinan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, dan Dia akan menguasai hidup kita dan akan mengendalikan kita, dan kuasanya akan membentengi hidup kita dimanapun kita berada. Dan kekuatan Allah yang sanggup mematahkan dan mengalahkan segala pekerjaan si jahat ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Jangan pernah takut menghadapi apapun, karena kekuatannya ada bersama dengan kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.